pendengar setia, selamat datang di podcast Pelan-Pelan Beriman. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru nih tentang keragaman agama dan nilai multikultural yang ada di Indonesia bersama aku Seva. Nah, di sini kita kedatangan dua bintang tamu nih dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 1, tepatnya di jurusan Kesehatan Gigi. Nah, sebelum itu teman-teman boleh perkenalan dirinya dulu. Halo. Halo teman-teman, aku Fahwa Zahra Tunisa. Halo teman-teman, nama aku Aurana Dira Muazzama. Oke teman-teman, nah di sini kita tuh akan membahas 4 hal penting, yaitu tentang sejarah agama di Indonesia, terus nilai-nilai keagamaan yang multikultur, terus kasus antara suku dan agama yang pernah terjadi, nah serta solusi dan pandangan dari aspek tenaga kesehatan khususnya di jurusan kesehatan gigi. Oke, kalau bicara soal sejarah agama di Indonesia, kita tuh nggak pernah lepas dari fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat beragam. Sejak dulu, Nusantara itu sudah menjadi tempat pertemuan berbagai kebudayaan dan kepercayaan. Betul banget, misalnya agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia sekitar abad keempat melalui jalur perdagangan India. Kemudian, agama Islam berkembang pesat melalui abad ke-13 lewat jalur perdagangan Sumatera dan Jawa. Dan jangan lupa, agama Kristen dan Katolik datang bersamaan dengan masa penjajahan Portugis dan Belanda. Jadi bisa dibilang sejak awal Indonesia memang tumbuh dengan berbagai keyakinan yang hidup berdampingan. Keragaman agama itu nggak cuman menunjukkan perbedaan, tapi juga memperkaya nilai-nilai kehidupan. Semua agama di Indonesia pada dasarnya mengajarkan kebaikan, toleransi, dan kemanusiaan. Iya benar banget, contohnya ajaran Islam ada nilai rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam. Dan dalam agama Kristen diajarkan kasih sayang terhadap sesama. Agama Hindu mengajarkan trihita karena keseimbangan hubungan manusia dan Tuhan, sesama dan alam. Oke, jadi dari semua itu menggambarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kalau nilai itu diterapkan, masyarakat kita bisa hidup dengan damai meski berbeda agama dan budaya. Tapi sayangnya keberagaman kadang juga memicu konflik. Masih ada kasus yang melibatkan perbedaan suku, agama, dan budaya. Oh iya, bener banget nih. Nah, contohnya itu misalnya konflik beragama yang pernah terjadi di Ambon dan Poso sekitar pada tahun 1990-an gitu. Nah, walau sekarang situasinya sudah jauh lebih membaik. Kasus-kasus seperti itu menjadi pelajaran penting tentang bagaimana perbedaan harus dikelola dengan bijak. Konflik itu sering kali muncul karena kesalahpahaman, provokasi, atau kurangnya komunikasi antar umat beragama. Padahal kalau kita saling memahami dan menghormati, masalah itu bisa kita hindari. Oh, nah maaf banget ya kakak-kakak, kita harus pindah ruangan nih karena tadi ada terjadi sedikit kendala. Jadi nggak apa-apa ya, kita Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya, yaitu kita bahas tentang dari sisi tenaga kesehatan. Tentunya di jurusan kesehatan gigi. Nah, sebagai tenaga medis tentunya kakak-kakak itu kan punya tanggung jawab yang besar ya untuk menjaga profesional dan etika. Nah, itu gimana nih menurut kakak-kakak? Benar, dalam dunia kesehatan, pasien datang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Agamanya beda, sukunya beda, bahasanya beda, bahkan kebiasaannya pun beda. Kita harus bisa memperlakukan mereka dengan adil dan tanpa diskriminasi. Bener banget nih kata Kak Aura. Misalnya kalau misalkan kita melayani pasien muslim, kita menghormati waktu ibadahnya. Atau ketika pasien memiliki pantangan tertentu berdasarkan keyakinannya, kita menyesuaikan penanganan medisnya. Hal-hal kecil kayak gitu itu bisa menunjukkan empati dan rasa hormat yang besar. Oke, selain itu juga tenaga kesehatan juga tuh bisa jadi jembatan perdamaian ya kakak-kakak ya. Bener
lewat kegiatan penyuluhan kesehatan, kita bisa masuk ke berbagai komunitas tanpa melihat perbedaan dan keyakinan. Iya, benar. Edukasi lintas agama seperti ini justru bisa memperkuat rasa persaudaraan kita ya Kak. Ya benar, karena kesehatan itu hak semua orang. Kalau kita bisa memberikan pelayanan yang manusiawi dan inklusif, itu artinya kita ikut membenarkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan Benar banget nih Kak Aura. Seorang tenaga kesehatan itu bukan cuman penyembuh penyakit fisik, tapi juga membawa pesan damai dan kemanusiaan. Dan itu tuh luar biasa banget Kak. Oke teman-teman, sekarang kan kalian udah mendengar nih pembahasan dari kakak-kakak kesehatan gigi ya, dan dari situlah pembahasan kita hari ini bisa disimpulkan bahwa keragaman agama di Indonesia itu adalah kekayaan, bukan sumber perpecahan. Kalau kita bisa terus belajar, saling memahami, menghormati, dan bekerja sama, terutama di bidang kesehatan, harmoni ya antar umat beragama pasti bisa terus dijaga ya Kak. Iya, benar. Oke teman-teman, oke segitu aja. Terima kasih telah mendengarkan podcast Pelan-Pelan Beriman hari ini. Semoga obrolan ini bisa menjadi pengingat kalian ya bahwa perbedaan bukan jadi alasan untuk menjauh, tapi itu adalah kesempatan untuk tumbuh bersama. Oke. Teman-teman, kalau aku bilang sampai jumpa di episode selanjutnya, teman-teman bisa bilang salam sehat dan damai untuk kita semua ya. Iya, siap. Oke. Kita mulai. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat dan damai untuk kita semua. Bye bye.